Setelah seharian beraktivitas, mengerjakan banyak hal dalam hidup ini rasanya pasti melelahkan. Gak jarang, kadang dengan penatnya aktivitas ini, semua rasanya bikin kita ingin males-malesan walau cuma sebentar. Tapi kalau udah sekali males-malesan, biasanya kesananya juga kamu makin males. Dan kalau dibiarin keterusan, justru hidup kamu yang bakal susah sendiri. Karena rasa malas akan merusak produktivitas dan menghambat langkah kamu untuk maju. Bermalas-malasan membawa banyak kerugian untuk hidup kamu, mulai dari pekerjaan yang berantakan, membuang waktu, branding diri yang menjadi buruk, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 hal yang mungkin bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan nih, biar kamu gak bermalas-malasan lagi ya. Yang pertama, banyak waktu terlewati begitu saja dengan sia-sia. Saat kamu bermalas-malasan, tanpa kamu sadari sebenarnya kamu lagi rugi waktu. Dimana kita tahu kalau setiap waktu itu sebenarnya sangat berharga, karena waktu gak bisa diulang lagi kalau terlewat. Tapi kamu malah membuang-buang waktu dengan kegiatan yang gak produktif. Mungkin sekarang kamu gak ngerasa rugi, tapi saat kamu paham kalau hidup kamu stuck karena malas-malesan, barulah kamu sadar kalau kamu udah rugi waktu. Waktu yang seharusnya bikin hidup kamu berkembang, tapi berakhir terbuang sia-sia tanpa ada manfaatnya. Yang kedua, pekerjaan makin lama makin menumpuk. Kerugian yang paling terasa saat kamu bermalas-malasan adalah pekerjaan yang semakin lama semakin menumpuk. Logikanya, kerjaan yang harusnya bisa diselesaikan hari ini malah menumpuk dengan kerjaan keesokan harinya karena kamu malas untuk kerjainnya. Dan ini semua bikin kamu pusing sendiri karena menyelesaikan pekerjaan yang tertunda akibat kemalasan kamu. Dan itu semua justru bikin rasa lelah kamu dalam bekerja jadi 2 kali lipat dari biasanya. Hal ini juga akan terus kamu alami kalau kamu terus terlena dengan rasa malas. Yang ketiga, tidak menepati deadline yang membuat kamu dimarahi atasan. Selain kerjaan yang numpuk, kerugian lainnya dari bermalas-malasan adalah risiko dimarahi atasan. Karena saat kerjaan numpuk dan kamu gak bisa menepati deadline, maka kemungkinan besarnya kamu akan dimarahi atasan. Karena diri kamu sendiri yang udah memilih untuk bermalas-malasan, maka apapun resikonya udah jadi tanggung jawab kamu. Dan kalau kamu terus-terusan dimarahi atasan, maka karir kamu juga gak bakal bagus. Kamu bisa dianggap sebagai orang yang gak kompeten, dan posisi kamu juga bisa digantikan oleh orang lain. Yang keempat, membentuk branding diri yang buruk. Sadar gak sih sebenarnya kemalasan itu jadi bumerang untuk diri kamu sendiri loh. Salah satunya kamu menciptakan branding buruk untuk diri kamu sendiri, baik itu di mata orang terdekat, lingkungan sosial, ataupun rekan kerja dan atasan di tempat kamu kerja. Kalau citra diri kamu udah dikenal sebagai orang yang malas, tentunya kerugian bisa bersifat jangka panjang. Kamu bisa kehilangan kesempatan untuk terpilih mengerjakan proyek, gak diajak dalam tim, disepelekan, dianggap gak mampu dan tersingkirkan, dan lain sebagainya. Nah, sebesar itu pengaruh image diri dalam kehidupan kamu karena kemalasan itu kan? Yang terakhir, jadi kebiasaan lelet mengerjakan sesuatu. Saat kita melakukan sesuatu lebih dari sekali, maka lama-kelamaan hal itu bisa menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri. Begitu juga kalau kamu bermalas-malasan. Bisa-bisa ini bikin diri kamu jadi beneran pemalas yang lamban dalam mengerjakan sesuatu. Karena kamu udah terbiasa santai, menunda-nunda, dan menyepelekan suatu urusan saat malas. Dan kamu sendiri yang rugi kan saat bekerja. Kamu juga bikin orang-orang kesel karena kerjaan kamu yang lambat banget. Jadi hati-hati ya dengan kebiasaan positif dan negatif yang tertanam pada diri kamu. Nah, itu dia kerugian malas-malesan yang akan kamu rasakan sendiri. Jadi masih mau untuk malas-malesan? Itu semua tergantung pilihan kamu, karena kamu sendiri yang akan merasa rugi dengan pilihan kamu itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya.
biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.